Kebijakan deforestasi Uni Eropa mengancam ekspor kelapa sawit Indonesia. Benarkah Indonesia disebut-sebut bakal kehilangan 44,5 triliun rupiah di setiap tahunnya? Deforestasi memang sudah lama jadi perdebatan. Dampak deforestasi tidaklah kecil, mulai dari berkurangnya hutan primer, yaitu hutan yang belum pernah disentuh oleh manusia, punahnya spesies dan keanekaragaman hayati yang dilindungi, serta pemanasan global. Hal ini jelas mengkhawatirkan, mengingat hutan merupakan salah satu paru-paru dunia. Isu deforestasi telah mendorong Uni Eropa bertindak tegas demi keselamatan bumi. Mereka sepakat melarang impor produk-produk yang rantai pasokannya berkontribusi pada perusakan lingkungan dan hutan. Mereka melarang penjualan komoditas kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet, dan beberapa turunan minyak sawit yang terkait dengan deforestasi ke pasar Uni Eropa. Uni Eropa memang sudah bikin undang-undangnya. Mereka mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan produk harus aman deforestasi sebelum menjual barang ke Uni Eropa. Juru runding utama Parlemen Eropa Christophe Hansen berharap peraturan inovatif ini akan memberikan dorongan bagi perlindungan hutan di seluruh dunia dan menginspirasi negara-negara lain demi pelestarian alam. Apalagi deforestasi telah terbukti bertanggung jawab atas sekitar 10% emisi gas rumah kaca global yang mendorong perubahan iklim. Ketika undang-undang ini resmi berlaku, produsen dan pedagang memiliki waktu 18 bulan untuk mematuhi aturan tersebut. Perusahaan yang lebih kecil akan memiliki waktu 24 bulan untuk beradaptasi. Pengenaan denda hingga 4% dari omset perusahaan di negara-negara Uni Eropa jika didapati perusahaan secara khusus tidak membuktikan produk mereka yang tidak melakukan deforestasi setelah Desember 2020. Bank Dunia juga sepakat, bahkan memprediksi bahwa undang-undang tersebut dapat mengurangi emisi karbon global secara tahunan sebesar 31,9 juta metrik ton per tahun atau setara dengan besaran emisi Denmark pada 2021 lalu. Respon beragam bermunculan. Organisasi dan aktivis Greenpeace dari beberapa negara Eropa menilai hal tersebut merupakan terobosan besar bagi masa depan hutan. Sementara bagi negara-negara produsen komoditas yang erat dengan deforestasi menilai kebijakan deforestasi Uni Eropa ini memberatkan dan membutuhkan biaya mahal untuk menyediakan sertifikasi bebas deforestasi. Tentu larangan impor produk terkait deforestasi akan berimbas terhadap CPO Indonesia. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia adalah ancaman yang serius untuk tanah air. Pasalnya, konsumen utama minyak kelapa sawit adalah Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara, bahkan Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda termasuk di dalamnya. Sebenarnya perdebatan deforestasi pada CPO Indonesia bukanlah barang baru. Sejak Januari 2007, ketika Time Torch melaporkan bahwa PBB telah menilai produksi minyak sawit sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia. Pembalakan liar dan penanaman kelapa sawit lazim terjadi di 37 dari 41 taman nasional. Lalu apa langkah adaptif Indonesia terhadap laporan sejak tahun 2007 itu? Volume ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa tahun 2017 misalnya sangat besar, bahkan lebih besar dibanding ke Cina. Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa yang gila-gilaan itu tercatat hingga mencapai 3,34 juta ton dan didominasi oleh impor dari Belanda hingga 1,16 juta ton. Nilai impor ini bahkan melebihi total impor Cina di 3,1 juta ton, meskipun masih kalah dengan impor India yang mencapai 7,3 juta ton. Mengadaptasi kebijakan deforestasi, pemerintah Indonesia
memang sudah menurunkan aktivitas deforestasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut angka deforestasi bersih pada 2019-2020 seluas 115.000 hektar turun sampai 75% dibandingkan dengan tahun 2018-2019 sebesar 462.000 hektar. Buktinya, hasil pantauan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (KLHK) terhadap deforestasi melalui satelit Citra Landsat yang disediakan LAPAN menunjukkan Indonesia memiliki tutupan hutan 95,6 juta hektar atau 50,9% dari daratan. Dari luasan itu, 92,5% atau 88,4 juta hektar adalah kawasan hutan. Pulau Kalimantan tercatat menempati angka deforestasi tertinggi seluas 41.500 hektar, disusul Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Pulau Jawa. Pencapaian tersebut terus terjaga hingga 2021. Presentasi kehilangan tutupan hutan yang timbul akibat aktivitas kelapa sawit juga turun. Meski angka deforestasi menurun secara signifikan, tapi dengan diberlakukannya undang-undang yang melarang impor produk terkait deforestasi tetap saja memberatkan Indonesia. Mengapa? Sebab Indonesia belum berstatus bebas deforestasi. Di sisi lain, Komisi Uni Eropa memproyeksi porsi minyak sawit akan mencapai 9% dari total produksi biodiesel pada tahun 2032, turun dari rata-rata 23% untuk tahun 2019-2021. Pangsa minyak sawit untuk biodiesel dan makanan di Uni Eropa pun diperkirakan akan turun secara signifikan dalam 10 tahun ke depan. Penurunan ini tentu akan berimbas pada penurunan impor minyak sawit Indonesia. Ancaman kebijakan deforestasi sebagai program energi terbarukan Uni Eropa ini pasti berpengaruh pada volume impor bahan bakar berbasis minyak kelapa sawit yang dituduh terkait dengan deforestasi. Apalagi akan dihapus secara bertahap pada tahun 2030 oleh Uni Eropa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kebijakan deforestasi Uni Eropa ini akan berdampak pada pendapatan negara. Dan kita, jika tidak tangkas berdeforestasi, maka bersiaplah kehilangan 44,5 triliun rupiah di setiap tahunnya.